Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya terinspirasi ingin menceritakan dua peristiwa yang cukup menarik bagi saya dan cukup luar biasa. Dua peristiwa yang diselangi oleh waktu yang cukup panjang, yaitu 800 tahun namanya. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa sebelum Andalusia ada. Jadi ketika Musa bin Nusair melakukan ekspansi ke Andalusia, sebelum ke Andalusia, yaitu datang ke negeri Maghribi, yang sebelumnya memang dakwah ke negeri Maghrib ini sudah pernah ada oleh Uqbah bin Nafi. Namun ada dua hal yang ditemukan oleh Musa bin Nusair hingga akhirnya Musa bin Nusair ini mengurungkan niatnya untuk melakukan ekspansi ke Andalusia. Dua hal tersebut adalah yang pertama, ketika dakwah pertama kali datang ke negeri Maghrib oleh kelompok dakwah Uqbah bin Nafi terlalu terburu-buru. Jadi kelompok dakwah Uqbah bin Nafi terlalu terburu-buru mendakwahkan Islam di negeri Maghrib. Kemudian temuan yang kedua oleh Musa bin Nusair adalah pemahaman keagamaan orang-orang Maghrib yang tidak menyeluruh. Akibat dari kedua hal tersebut yang ditemukan oleh Musa bin Nusair adalah perlawanan yang luar biasa oleh orang-orang Maghrib terhadap perjuangan dakwah orang Islam pada saat itu. Musa bin Nusair melakukan ekspansi ke daerah Andalusia dengan niat memperluas dakwah dan ajaran Islam pada saat itu. Itulah yang ditentang pada saat itu oleh orang-orang Maghrib. Dua hal tadi yang ditemukan oleh Musa bin Nusair menjadi penghalang dalam dakwah Musa bin Nusair bersama kelompoknya ke negeri Andalusia, hingga Musa bin Nusair mengurungkan niatnya untuk menaklukkan Andalusia. Bertahun-tahun Musa bin Nusair tinggal di negeri Maghrib untuk mengajarkan kembali ajaran Islam, untuk memberikan pemahaman kembali yang mendalam terhadap orang-orang Islam di Maghribi pada saat itu. Musa bin Nusair dengan kekuatan politiknya di Maghribi, karena pada saat itu Musa bin Nusair diangkat menjadi seorang gubernur di daerah Maghribi. Musa bin Nusair mengirimkan para ulama, para dai, para ustadz dari negeri-negeri Arab ke negeri Maghribi untuk mengajarkan orang-orang Muslim Maghribi pada saat itu. Hingga akhirnya beberapa tahun mendatang, orang-orang Maghribi sudah memiliki pemahaman keagamaan yang menyeluruh. Hingga pada saat itu muncullah sosok tokoh yang sangat luar biasa yang kita kenal, tokoh yang begitu terkenal, yaitu Tariq bin Ziyad, seorang yang bukan keturunan Arab tapi memiliki peran penting dalam dakwah Islam pada saat itu. Tariq bin Ziyad adalah tokoh yang dihasilkan oleh Musa bin Nusair pada saat itu di negeri Maghribi. Tariq bin Ziyad dengan semangat yang luar biasa ingin melakukan ekspansi ke Andalusia, menyebarkan dakwah, memperluas ajaran Islam hingga ke negeri Andalusia, hingga ke benua Eropa pada saat itu. Bahkan ketika Tariq bin Ziyad terjebak di bukit sebelum Andalusia pada saat itu, ketika para pasukannya sudah mulai lemah semangatnya dan ingin kembali ke negeri Maghribi, apa yang muncul dari Tariq bin Ziyad adalah lebih baik mati daripada harus mundur dari perjuangan. Maka pada saat itu hingga hari ini tempat tersebut
dikenang dengan nama Tariq bin Ziyad. Nama tersebut hari ini tetap dituliskan dalam peta dunia dengan nama Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah julukan atau nama lain dari nama Tariq bin Ziyad. Lalu kemudian ada satu peristiwa yang cukup menarik pula di ujung tanduk peradaban Andalusia 8 abad setelah perjuangan Tariq bin Ziyad. Ada satu peristiwa yang cukup menarik, peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang pertama, namun menghasilkan hasil yang bertolak belakang dengan peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua terjadi ketika ada pada masa keruntuhan Andalusia. Ada dua hal yang terjadi yang melatar belakang hancurnya Andalusia pada saat itu. Bukan karena bangunan yang hancur, bukan karena peperangan terjadi yang menyebabkan hancurnya Andalusia, tapi dua faktor yang menyebabkan hancurnya Andalusia. Faktor pertama yang paling vital, yang paling luar biasa menyebabkan hancurnya Andalusia adalah faktor internal di Andalusia pada saat itu. Faktor tersebut mirip dengan peristiwa yang ditemukan oleh Musa bin Nusair, bahwa orang-orang Andalusia ketika di akhir peradaban Andalusia sudah tidak memahami agamanya secara menyeluruh. Banyak masyarakat Andalusia tidak paham agama sebagaimana yang diantarkan oleh Tariq bin Ziyad pada saat itu ke Andalusia. Kemudian dari faktor tersebut muncul kembali bahwa orang-orang Muslim di Andalusia pada saat itu yang tidak paham agama secara menyeluruh lebih tertarik dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan jabatannya, dengan hartanya, dengan hal-hal keduniaan lainnya. Ini digambarkan yang menjadi faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabel muncul. Sebenarnya faktor eksternal ini bisa muncul itu disebabkan karena faktor internal yang tadi. Karena kebanyakan orang Muslim Andalusia pada saat itu lebih tertarik dengan urusan dunia, dengan jabatan, dengan harta, dengan hal yang urusannya dengan dunia pada saat itu, hingga akhirnya orang Muslim Andalusia lebih memilih untuk memerangi saudaranya sendiri. Itu terjadi ketika Raja Ferdinand masuk dalam tubuh Andalusia, yang dimana kerajaan Katolik Eropa pada saat itu menunggu sekali momen di mana Andalusia hancur. Bahkan Ratu Isabel memberikan syarat kepada Raja Ferdinand agar bisa menikahinya. Syaratnya adalah hancurnya Andalusia. Baru Raja Ferdinand bisa menikahi Ratu Isabel. Betapa sangat ditunggunya kehancuran Andalusia oleh orang-orang Katolik Eropa pada saat itu, hingga akhirnya momen tersebut muncul. Masyarakat Andalusia tidak paham agama secara menyeluruh. Masyarakat Andalusia sudah banyak yang lebih mementingkan urusan dunia, jabatannya lebih dipertaruhkan daripada agamanya. Maka pada akhirnya saat itu jabatan tempat terakhir Andalusia, benteng terakhir Andalusia, yaitu Granada yang dipimpin oleh Abu Abdillah, lebih memilih bersekutu dengan Raja Ferdinand untuk memerangi orang-orang Muslim pada saat itu. Hingga akhirnya tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi wilayah orang-orang Muslim atau wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Muslim kecuali yang dikuasai oleh Abu Abdillah, yang pada akhirnya pun ditumbangkan oleh Raja Ferdinand. Dua peristiwa yang sangat luar biasa yang dibatasi dengan waktu yang cukup jauh. Ini menggambarkan dua hal yang cukup mirip, yaitu pemahaman keagamaan. Betapa pentingnya pemahaman keagamaan, sehingga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 2
83 kalau tidak salah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih selain agama yang diridhoi Allah, selain agama Islam, fala yuqbala minhu, kata Allah, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahwa dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Dari gambaran dua peristiwa tadi, bahkan kerugian tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pada saat itu sudah dihadapi kerugiannya. Ketika seorang muslim sudah tidak mementingkan agamanya, ketika seorang muslim sudah tidak paham agamanya secara menyeluruh, maka hawa nafsu yang dikedepankan, maka agama sudah tidak menjadi penting pada saat itu. Maka ketika Allah menyebutkan wa huwa fil akhirati minal khasirin, pada saat itu di peristiwa Andalusia, kerugian sudah terjadi sebelum orang tersebut meninggal. Bahkan sebelum kata Allah fil akhirati, di akhirat, kerugian tersebut sudah terjadi. Para sejarawan menggambarkan betapa memalukannya pemimpin terakhir Andalusia menghadapi kehancurannya. Ketika pemimpin Andalusia tersebut mengetahui Raja Ferdinand ingin menyerbu Andalusia, tidak ada perlawanan sama sekali dari orang-orang muslim Andalusia pada saat itu, karena pemimpinnya tidak memerintahkan untuk melawan Raja Ferdinand. Bahkan pemimpinnya pada saat itu begitu saja meninggalkan kursi singgasananya sambil menangis berjalan pulang ke hadapan ibunya. Itu yang digambarkan oleh sejarawan pada saat itu, bahwa betapa memalukannya pemimpin terakhir Andalusia yang menyebabkan kehancuran Andalusia pada saat itu. Pemimpin yang ada pada saat itu menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Andalusia pada saat itu sama halnya dengan pemimpinnya, sudah tidak lagi memahami agama secara menyeluruh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.